Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Septiana Nurella dari kelas TE2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perawatan dan perbaikan pada hair dryer. Langsung saja. Ya, untuk pertama, apa itu hair dryer? Hair dryer merupakan salah satu alat yang merubah energi listrik menjadi energi panas. Hair dryer juga biasa digunakan oleh kaum perempuan untuk mengeringkan rambut. Dengan adanya hair dryer ini bisa mempermudah kita untuk mengeringkan rambut dan bisa mempercepat aktivitas kita yang lain. Dan juga hair dryer merupakan alat pemanas khusus yang menggunakan motor listrik untuk menggerakkan baling-baling kipas dan pemanas. Motor penggerak baling-balingnya berupa motor resek. Biasanya motor jenis ini mempunyai putaran yang tinggi dan konstruksinya yang sangat sederhana dan tidak terlalu besar. Panas yang dihasilkan hair dryer digunakan untuk mengeringkan rambut setelah keramas. Biasanya daya pemanasnya sekitar 250 watt sampai 1000 watt, disesuaikan dari kebutuhan masing-masing. Lalu di sini ada bagian-bagian dari hair dryer beserta fungsinya. Bagian-bagian dari hair dryer terdiri dari motor, baling-baling kipas, kabel power, bodi hair dryer, saklar, termostat, dan elemen pemanas. Yang pertama, motor berfungsi untuk memutar kipas. Dan yang kedua, baling-baling kipas berfungsi untuk meniup udara dalam peralatan agar keluar. Dan yang ketiga, kabel power biasanya terdiri dari tusuk kontak untuk ke sumber listrik dan kontras steker untuk ke terminal peralatan. Dan yang keempat, ada bodi hair dryer berfungsi sebagai badan sekaligus pengaman dari komponen. Dan yang kelima, saklar. Saklar ini terdiri dari dua saklar, yaitu saklar on dan off, yang berfungsi sebagai menjalankan motor dan elemen pemanas. Saklar pengatur panas berfungsi sebagai untuk menghubungkan dan mematikan elemen pemanas. Dan yang keenam, ada termostat. Termostat berfungsi sebagai pengaman panas. Termostat ini akan mematikan elemen pemanas bila panas pada elemen pemanas berlebihan, dan akan bekerja kembali bila temperatur pada elemen panas sudah turun. Hal itu juga terus berlanjut dari selanjutnya. Dan yang terakhir ada elemen pemanas. Elemen pemanas berfungsi sebagai penghasil dari panas. Dan selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan tentang cara perawatan pada hair dryer. Yang pertama, yaitu membersihkan filter secara rutin. Pastikan membersihkan filter secara rutin dengan perlahan. Bisa menggunakan sikat kecil atau kain lembut. Dan jangan membiarkan kotoran menumpuk karena bisa menghambat aliran udara dan mempengaruhi performa dari hair dryer sendiri. Dan yang kedua, pastikan kabel dan steker dalam keadaan yang baik. Dan ketiga, gunakan hair dryer dengan bijak. Jadi untuk penggunaan hair dryer sendiri bisa menggunakan dengan kebutuhan saja dan hindari penggunaan berlebihan, karena bisa mengakibatkan hair dryer cepat rusak. Lalu yang keempat, simpan di tempat yang tepat. Setelah penggunaan, biarkan hair dryer mendingin sebelum menyimpannya. Jangan memasukkan hair dryer yang masih panas ke dalam laci atau kontak penyimpanan karena dapat menyebabkan kerusakan pada komponen internal. Dan yang terakhir, periksa kondisi hair dryer secara berkala untuk memastikan hair dryer dalam kondisi yang baik. Lalu ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan dari hair dryer. Pada saat komponen-komponen dalam pengering rambut sering digunakan, biasanya debu atau rotokan rambut lepas selama pengering rambut dipakai. Debu dan helai rambut masuk ke dalam pengering melalui lubang udara. Agar pengering rambut awet, perlu dilakukan perawatan secara periodik, yaitu dengan jalan membersihkan dan melumasi bagian dari komponen. Sebelum melakukan perawatan itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membebaskan pengering rambut dari sumber tegangan dengan jalan melepas kontak.
pada saklar. Lalu selanjutnya di sini juga ada cara perbaikan pada hair dryer saat hembusan udara pada hair dryer tidak keluar dengan sempurna. Kita bisa mengatasinya sebagai berikut. Yang pertama, buka tutup alat pengering, dan yang kedua, bersihkan poros kipas dengan kuas lembut, dan yang ketiga, lumasi motor dengan minyak mesin jahit. Dan bila langkah tersebut sudah dilakukan tetapi motor masih berputar dengan pelan dan tegangan motor sesuai, kita bisa mengganti motor pada hair dryer dengan yang sejenis. Lalu di sini juga ada cara perbaikan pada hair dryer saat tidak berfungsi. Di sini ada beberapa cara untuk memperbaiki hair dryer saat pengering rambut tidak dapat meniupkan udara panas keluar dan motor tidak berputar sama sekali. Di sini ada beberapa caranya. Yang pertama, lepaskan kabel tusuk kontak dari sumber listrik. Dan yang kedua, secara hati-hati lepaskan dan longgarkan skrup, biasanya dengan dekat lubang angin motor. Dan yang ketiga, pelan-pelan longgarkan dan buka bodi pelindungnya. Dan yang keempat, bersihkan pros motor dan bantalannya sampai kipas berputar. Dan yang kelima, lumasi masing-masing komponen dengan minyak. Dan yang keenam, putar kipas dengan tangan. Bila tetap tidak mau berputar, gantikan dengan. Yang ketujuh, jika dengan memasang kipas yang baru kondisinya tidak berubah, berarti permasalahan ada pada motornya. Kita bisa periksa motor kipas dengan multimeter, dan jika rusak, ganti motor dengan spesifikasi yang sama. Dan yang kedelapan, jika sudah bekerja normal, pasang kembali bodi dari pengering rambut satu persatu untuk bisa digunakan kembali. Di sini juga ada cara servis pemutusan termal pengering rambut. Yang pertama, buka wadahnya untuk membuka rakitan elemen panas. Dan yang kedua, periksa pemutusan termal dari kerusakan atau perubahan warna. Pemutusan termal akan dihubungkan ke salah satu dari dua kabel yang berasal dari kabel listrik dan di dalam rumahan. Dan yang ketiga, gunakan udara kaleng dengan hati-hati untuk membersihkan komponen internal dari debu, rambut, dan kotoran lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat tanda-tanda kerusakan pada hair dryer. Di sini ada contoh videonya, bisa langsung dilihat. They will tell you the truth. The girl in my story has always been you. I'd go down with the Titanic, it's true for you. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.